Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Oke, jas udah, dasi udah, tinggal tas doang nanti. Oke, semua udah siap. Seru banget deh Sari sama Jessica nginep hari ini. Akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu. Oh iya, sekolahnya Jessica gimana ya? Asisten! Asisten! Iya Non Putri, hari bisa saya bantu? Asisten, untuk persiapan sekolahnya Jessica gimana ya asisten? Semuanya udah diberesin kan hari ini? Jessica udah bisa sekolah kan sekarang? Sudah kok Non Putri, Non Jessica sudah bisa bersekolah mulai dari hari ini. Saya sudah mendaftarkan Non Jessica untuk masuk ke SMA negeri swasta. Syukur deh Jessica masih bisa sekolah di sini. Kemarin saya juga sudah membawakan seragam SMA negeri swasta ke kamarnya Non Jessica. Non Jessica sudah siap sekali untuk bersekolah hari ini. Ya udah deh kalau kayak gitu asisten. Makasih banyak ya asisten. Sama-sama Non Putri. Jika ada yang perlu saya bantu lagi jangan sungkan untuk langsung menghubungi saya. Iya asisten. Baik, kalau begitu saya permisi ya Non Putri. Akhirnya Jessica bisa sekolah bareng sama aku dan Sari. Nggak sabar banget berangkat ke sekolah bareng bertiga. Selamat pagi Non Putri. Pagi Mbak. Oh ya Mbak, teman-teman saya mana ya Mbak? Mereka udah siap-siap kan? Tadi saya sudah membangunkan mereka Non Putri. Mungkin sebentar lagi mereka akan datang Non. Untuk sarapannya semua udah siap kan Mbak? Siapa tahu teman-teman saya mau sarapan dulu nanti. Sudah kok Non Putri. Hari ini untuk sarapannya disiapkan oleh chef dari Prancis. Jadi sarapan hari ini kebanyakan roti Non Putri. Kalau kayak gitu Putri nggak sarapan dulu deh Mbak. Putri lagi malas banget makan roti. Baik Non Putri. Mau Mbak buatkan bekal yang lain Non Putri? Kesukaannya Non Putri salmon atau wagyu gitu? Gak usah Mbak. Nanti Putri beli sendiri aja makanannya. Pagi Put. Sari, gimana kemarin tidurnya Sar? Nggak ada gangguan kan? Gangguan? Gangguan makhluk halus maksud kamu Put? Mana ada Put, di rumah Sultan kayak gini makhluk halus. Astaga, malahan enak banget tau di rumahmu ini. Kamarnya dingin, kasurnya empuk, terus luas lagi. Ya ampun, emang enak banget ya tidur di rumahmu Put. Kalau kayak gitu tiap hari dong nginep di sini Sar, biar rame rumahku. Nanti aku diamuk mama aku gara-gara nggak pulang-pulang. Cukup hari ini aja ya Put. Iya deh. Oh iya, Jessica mana? Tadi udah berketemu sama dia? Nggak dapet. Tapi tadi pas aku lewat kamarnya kayak dia masih siap-siap sih Put. Kasian banget ya Jessica Sar. Nggak nyangka banget kalau ternyata 3 tahun ini dia ngelewatin hidup yang sulit banget. Iya, aku juga nggak nyangka banget Put. Jujur aku sedih banget dengernya. Nggak ngebayangin rasanya jadi Jessica. Yang penting sekarang Jessica udah aman dan kita bisa kumpul-kumpul lagi bertiga. Iya. Non Sari, Non Putri, Non Jessica sudah datang. Akhirnya teman-teman, seragamku bisa sama lagi kayak kalian. Iya, tiba-tiba keinget zaman waktu kita SD. Akhirnya kita bisa kumpul lagi ya bertiga. Jess, selamat datang kembali ya Jess. Sekarang kamu udah punya kita Jess. Apapun yang terjadi, kita pasti bakal selalu nolong kamu. Iya Put, makasih banyak ya buat semuanya Put. Aku nggak tahu lagi harus gimana kalau nggak ada kamu Put. Iya, sama-sama Jess. Non Sari, Non Jessica, hari mau sarapan dulu. Hari ini menu sarapannya dari Prancis. Kalau saya nggak dulu deh Mbak. Sama saya juga Mbak, saya siangan aja makannya. Baik kalau begitu. Hai Non Putri, tadi bodyguard sudah info ke saya kalau mobil untuk sekolahnya sudah siap. Non Putri dan teman-temannya bisa berangkat ke sekolah sekarang. Mau berangkat sekarang nggak?
Boleh Put, daripada telat nanti. Aku sih ngikut aja ya, aku kan belum tahu soalnya sekolahnya kayak gimana. Tenang Jess, nanti aku bakal ajak kamu keliling sekolah kita yang baru. Banyak kakak kelas cowok loh di sana. Beneran Sar? Beneran lah. Ingat Budi Sar. Iya Put, aku kan cuma nginfoin ke Jessica aja. Jessica kan soalnya masih jomblo. Iya deh. Yaudah, yuk kita berangkat yuk sekarang. Mbak, saya berangkat dulu sekarang ya. Siap Non Putri. Semangat ya sekolahnya hari ini Non Putri. Makasih ya Mbak. Yuk teman-teman. Saya permisi ya Mbak. Permisi ya Mbak. Ya ampun, padahal 3 tahun yang lalu mereka itu masih kecil-kecil. Sekarang udah besar-besar aja ya mereka. Pasti sebentar lagi masing-masing dari mereka bakal punya pacar. Lucu sekali ya mereka itu. Kita sekolah sama siapa aja di SMA negeri swasta? Ada yang dari SD negeri swasta juga nggak? Banyak Jess. Sekarang di kelas kita ada Ita sama Mimu juga loh. Kita sekelas bareng sama Ita Mimu. Ya ampun, seru banget dong. Terus ada siapa lagi? Ada Budi sama Tono juga. Ya ampun, Budi Tono. Budi masih pinter nggak sekarang? Masih lah, Jess. Dan sekarang dia makin ganteng, tau gak sih, Jess? Apalagi dengan auranya dia yang sangat pendiam dan pinter banget itu. Ya ampun, makin meleleh aku ngeliat Budi. Kalau Tono gimana? Dia makin ganteng juga nggak? Tono? Kalian kenapa? Tiba-tiba banget nih nanyain Tono makin ganteng. Iya, Jess. Harusnya kamu itu nanya Tono makin nakal atau enggak. Kok malah nanya Tono makin ganteng sih? Emangnya kenapa? Tadi Sari aja boleh kok bilang Budi makin ganteng. Masa aku nggak boleh nanya Tono makin ganteng atau enggak? Ya aku bilang kayak gitu kan karena aku emang suka sama Budi. Kalau kamu, emangnya kamu suka sama Tono? Cie, kamu suka ya sama Tono, Jess? Udah, nggak usah bahas itu lagi, bahas yang lain aja. Terus ada siapa lagi dari SMA negeri swasta yang aku kenal? Di kelas sebelah ada Bara sama Reksa sih. Bara sama Reksa? Mantan gengnya Feli itu ya? Feli pasti nggak ada kan di SMA negeri swasta. Dia kan nggak lulus SD soalnya. Dia nggak ada kan? Si Feli itu. Dia kan nggak lulus SD soalnya. Feli, dia tahun ini juga masuk SMA negeri swasta, Jess. Bareng sama kita. Hah? Kok bisa? Bukannya dia nggak lulus SD? Soalnya ada yang bantu dia, Jess. Makanya dia bisa masuk SMA negeri swasta sekarang. Bantu dia? Siapa? Keluarganya? Papanya? Neneknya? Siapa yang bantuin Feli? Kamu jangan kaget ya dengarnya, Jess. Yang bantuin Feli itu Tuti, Jess. Hah? Kaget banget kan? Aku juga kaget banget waktu dengar nama mereka itu masuk SMA negeri swasta. Tapi setelah beberapa hari ini aku ketemu sama mereka, jujur mereka itu sebenarnya cuma modal ngomong doang. Aku itu sebenarnya udah gak takut lagi sama mereka. Apalagi sama si Tuti itu. Dia tuh udah gak ada apa-apanya sekarang. Oh Putri, sekarang Putri makin dewasa deh, nggak takut lagi sama Feli Sultan abal-abal itu. Mereka itu sebenarnya emang cemen banget, Put. Kamu itu tinggal tunjukin aja kesultananmu, pasti deh mereka tuh langsung kicap. Udah males banget bahas mereka lagi. Mending kita bahas minggu ini kita mau ngapain. Tumben banget nggak sih kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gini. Gimana kalau minggu ini kita keliling 10 negara? Setuju nggak? Nggak. Selamat datang di SMA negeri swasta, Jess. Wah, bagus banget sekolahnya. Besar banget lagi. Iya, Jess. Sekolah ini jauh lebih besar daripada sekolah kita di SD. Waktu hari pertama kita masuk ke sini aja kita sempat nyasar tahu waktu mau ke kantin.
Iya lagi, mana waktu itu kita ketemu sama Feli dan Tuti lagi. Ya ampun, gak sabar banget mau menikmati masa-masa SMA aku. Kelas kita ada di mana? Jauh, Jess, di ujung banget kelas kita. Kenapa sih di sekolah ini gak ada bagikan atau apa gitu? Biar kita gak jauh jalan ke kelas. Mending kamu sumbangin aja buat sekolah kita, Put. Lumayan kan buat ngurangin bekal harian kamu. Males aku males kelihatan sultan di depan orang-orang. Aku malu soalnya kalau diomongin. Iya juga ya. Apalagi ada si Feli sama si Tuti itu. Pasti dia bakal tantrum banget kalau orang-orang itu lebih tahu kamu yang lebih sultan daripada mereka. Iya kan? Lebih baik kita merendah aja lah daripada bikin masalah di sini. Ada anak yang papanya tukang selingkuh nih. Feli? Wah. Jess, akhirnya kita ketemu lagi ya sekarang. Gimana di Jepang, Jess? Papamu masih selingkuh nggak di sana? Udah pastilah, Tuti. Jessica dan ibunya kan udah nggak berguna banget soalnya. Makanya papanya masih selingkuh di Jepang. Yang papanya diceraiin sama istrinya. Mending kamu diem aja deh, Vel. Apa kamu bilang, Put? Papamu diceraiin kan sama Tante Clara? Vel, keluargamu itu juga berantakan loh. Gak usah ngina keluarga orang lain lah. Keluarga aku itu gak ada berantakan ya, Put. Kebetulan aja mamaku pengen cerai dari papaku. Kamu gak usah sok tahu ya, Put. Ya kamu juga sok tahu tentang kehidupannya Jessica. Emangnya aku gak boleh sok tahu tentang kehidupanmu? Vel, papamu itu udah 2 kali nikah dan 2 kali juga gagal. Jadi kamu gak usah sok ngomongin orang lain. Jessica itu baru banget loh, Vel, datang ke sekolah ini. Kamu gak usah ganggu Jessica ya, Vel. Udah yuk, kita ke kelas aja sekarang. Biarin aja orang irian kayak Feli teriak-teriak gak jelas di sini. Rasain tuh, Vel. Apaan sih putri itu? So banget dia sekarang. Padahal cuma sultan abal-abal doang. Udah berani banget dia ngomong kayak gitu ke aku. Menurutku dia itu udah keterlaluan banget sih, Vel. Kamu harus balas perbuatannya dia. Tapi gimana caranya? Aku juga udah kesel banget sama putri sultan abal-abal itu. Dia harus dikasih pelajaran hari ini. Aku tahu kok, Vel. Gimana cara yang ngasih dia pelajaran? Gimana caranya aku ngebuat putri jadi hancur dan malu? Bisa-bisanya ya putri itu. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu sama aku tadi. Aku harus balas dia jauh lebih parah. Gampang kok. Kamu bawa banyak duit kan hari ini? Duit? Udah jelas lah. Aku itu kan sultan. Udah jelas aku bawa duit yang banyak hari ini. Kenapa? Aku bisa apa dengan duitku yang banyak ini? Ikut aku ya, Vel. Udah jauh mana sih aku sama Tuti? Rosis, kamu ngapain ngajak aku kesini? Kamu ngelaporin aku, hah? Laporin? Enggak lah, kita bakal bekerja sama kakak OSIS. Emang iya? Kita bisa bekerja sama dengan kakak OSIS? Iya, kebetulan aku kenal dengan salah satu kakak OSIS yang bisa kita ajak kerja sama. Tunggu ya. Karyo! Tuti, ada apa nyari kakak? Karyo bisa bantu kita kan hari ini? Kebetulan temanku perlu banget nih bantuan dari kakak. Bantuan? Bantuan apa? Kakak bisa aja sih bantuin. Asalkan ada imbalannya. Gampang kok itu. Vel, kasih uangnya sekarang. Nih. Kayak juga ya kalian? Oke, apa yang harus lakuin sekarang? Gampang kok, Pak. Kita cuma mau kakak ngelabrak Putri Annabelle dari kelas 10C. Aku lihat dia pakai gelang sih ke sekolah. Kakak bisa pakai alasan itu buat ngelabrak orang itu. Oke,
gampang banget kok itu. Pinter juga ya kamu Tuti. Dengan Putri dilabrak sama kakak OSIS, pasti dia bakal jadi malu dan takut banget di sekolah ini. Secara kan, kakak OSIS itu paling dihormatin banget. Dan dia cuma junior biasa di sini. Iyalah, adik kelas mana ada yang berani sama kakak OSIS. Semuanya pasti bakal nurut sama aku. Kakak pokoknya harus membuat Putri jadi malu dan takut banget. Harus melabrak dia di depan banyak orang ya, supaya dia itu malu banget dan dia nggak berani macem-macem di sekolah ini. Ngerti kan kak? Ngerti lah. Aku bakal labrak dia pas di kantin, di saat banyak orang lagi ngeliatin dia. Ya ampun, Putri, siapa suruh ngejek aku tadi? Kamu bakal kena batunya kan sekarang? Sebentar lagi kamu bakal kalah, Put. Dan kamu bakal hancur di depanku. Sini, Jess. Duduk bareng sama kita. Iya, Jess. Sini di sebelahnya Sari, Jess. Jessica? Ampun, Jessica. Kamu udah mulai sekolah di sini, Jess. Ita, Mimo, iya, aku mulai sekolah di sini hari ini. Akhirnya, Jessica, kamu sekolah di sini juga. Kita udah kangen banget sama kamu, Jess. Sama aku juga. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Udah seneng-senengnya, sebentar lagi Bu Sur bakal datang loh. Iya juga ya, Jess, hati-hati ya sama Bu Sur. Bu Sur? Emangnya Bu Sur itu guru killer ya? Iya, Bu Sur itu mirip banget sama Bu Nur. Jadi hati-hati ya sama Bu Sur ini. Itu Bu Sur datang. Astaga, mirip banget ya sama Bu Nur. Iya kan? Aku juga kaget banget waktu pertama kali ngeliat Bu Sur yang mirip banget sama Bu Nur. Jangan-jangan Bu Sur sama Bu Nur itu kakak adik lagi. Bisa jadi sih. Kenapa kalian bertiga masih mengobrol? Kalian gak lihat ibu sudah ada di depan kelas? Maaf, Bu. Kamu? Iya, kamu. Masih celengak-celinguk sana sini. Saya manggil kamu. Ada apa ya, Bu? Kamu murid baru kan? Iya, Bu. Saya baru datang hari ini, Bu. Oke, kamu perkenalan diri dulu. Setelah itu baru kita mulai pelajarannya. Iya, Bu. Baik, anak-anak. Sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bener-bener menegangkan banget pelajarannya Bu Sur. Iya, dari tadi aku deg-degan banget rasanya. Astaga, baru hari pertama kenapa udah ketemu sama guru killer aja sih? Nggak siap banget aku tuh. Imu, kita ke perpus yuk sekarang. Ada buku yang aku harus kembaliin soalnya. Yuk Ita, tapi setelah itu kita ke kantin ya Ita. Aku udah lapar banget soalnya. Oke Mimu, Putri, Sari, Jessica. Iya Ita, kita ke perpus dulu ya. Kalian gak ke kantin? Nanti setelah dari perpus, kita kesana dulu ya. Dah semua. Dah semuanya. Seneng banget ya mereka ke perpus. Salut banget aku ngeliat mereka. Iya, dari SD sifat mereka itu gak berubah banget ya. Suka banget belajar di perpus. Yaudah, yuk kita kantin yuk sekarang. Yuk! Aku udah pesenin ya teman-teman makanannya. Jessica tadi mie ayam, terus Sari bakso, aku nasi goreng. Makasih ya Put. Baik banget sih kamu Put. Udah bayarin makanan kita, kamu juga lagi yang mesenin. Jangan baik-baik Put jadi orang, nanti kamu cepat meninggal loh. Ngawur ya kamu kalau ngomong Jess. Tapi Put, kamu udah dikasih makan makanan kantin. Biasanya kan kamu harus makan dari makanan chef pribadi kamu itu. Sekarang kan aku udah SMA, Sar. Jadi sekarang aku udah bebas nentuin apa yang aku mau makan. Widih, udah berani ngelawan orang tua ya, kamu bestai. Bukan ngelawan orang tua, tapi aku diberi kebebasan untuk nentuin apa yang aku mau. Ya udah deh.
Masih aja kamu pakai? Hah? Oh, gelang ini. Iya, itu King kan yang ngasih 3 tahun lalu? Iya, Jess. Percuma kamu pakai, Put. Lagian King aja nggak pernah ngubungin kamu kan 3 tahun ini. Aku yakin ya, Put, King itu udah punya pacar baru di Kanada. Bisa jadi sih. Mantanku si Kak Kevin itu ya, baru LDR beda sekolah aja udah selingkuh loh dia. Mana yang namanya Putri? Saya, Kak. Ada apa ya, Kak? Tadi Kakak dapat laporan. Katanya kamu pakai gelang ya ke sekolah. Kamu nggak baca ya? Buku saku peraturan di sekolah ini. Baca, Kak. Terus kenapa masih pakai gelang? Kamu pembangkang ya? Maaf, Kak. Kamu jangan macam-macam ya di sini. Kamu tuh masih kelas 10. Kamu jangan aneh-aneh ya di sini. Maaf, Kak. Mampus kamu, Put. Kasihan loh, dia nggak bisa ngelak. Sekali-sekali Putri emang harus dikasih pelajaran kayak gini. Biar tahu diri. Sini bawa gelang kamu. Kakak bakal sita gelang kamu. Jangan disita, Kak. Saya janji nggak bakal pakai gelang ini lagi, Kak. Tapi tolong jangan disita ya, Kak. Diam. Aku ada nyuruh kamu buat jawab pertanyaanku ya. Sekarang lepasin gelang kamu dan kasih ke kakak. Saya nggak mau ngasih gelangnya ya. Oke. Kalau kamu nggak mau ngasih gelangnya, kakak bakal laporin kamu ke guru BK. Mau? Jangan, Kak. Jangan laporin saya, Kak. Ya udah, lepas sekarang gelangnya. Lepas. Udah, Put, kasih aja, Put. Iya, daripada kamu makin dimarah, Put. Orang-orang udah mulai ngeliatin kamu loh, Put. Nggak mungkin aku ngasih gelang ini. Ini satu-satunya kenangan dari King. Udah, kasih aja, Put. Lagian King nggak pernah ngubungin kamu juga kan. King itu pasti udah lupa tahu sama kamu, Put. Kasih aja gelangnya, Put. Daripada kamu dilaporin ke guru BK, nanti bisa lebih panjang loh urusannya, Put. Tapi, lama banget ya kamu. Sini, biar kakak aja yang ambil gelangnya. King? Kenapa bisa ada King di sekolah ini? Ganggu banget sih. Padahal sebentar lagi udah keambil tuh gelang. Jangan pernah lo sentuh-sentuh cewek gue. Lo ini siapa, ha? Berani banget ya lo sama kakak kelas. Masa lo tahu ya? Gue ini OSIS. Gue yang paling berkuasa di sini. Lihat aja ya. Gue bakal laporin ini ke guru BK. Dan gue bakal pastiin kalau lo bakal dikeluarin dari sekolah ini. Lapor aja, gue gak pilih. Oke, gue pastiin lo bakal nyesel. Kamu gak disentuh kan sama dia?
kok, King. Untungnya ada kamu yang nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah dikasarin sama kakak OSIS tadi. Ikut aku. Kemana, King? Udah ikut aja. Iya, King. Teman-teman, aku nyamperin King dulu ya. Iya, Put. Semangat ya, Put. Itu deh, kita pergi dari tempat ini. Ngapain sih dia nyuruh-nyuruh aku? Jess, kira-kira Putri sama King kemana itu ya? Nggak tahu, mana mukanya King itu galak banget lagi. Kayak dia kesel banget deh sama kakak OSIS yang tadi. Iya, Jess, serem banget ya ternyata King udah marah. By the way, tadi King pakai baju SMA negeri swasta kan? Dia pindah ke sekolah ini. Ya juga ya. Kok bisa ya tiba-tiba dia pindah ke sini? Gak tahu, kita denger aja lah ceritanya nanti dari Putri. Iya, Jess. Kok diem? Selama ini kamu kemana aja sih, King? 3 tahun loh kamu gak ada ngabarin aku sama sekali. Harusnya kamu chat aku, kek. Telepon aku. Tapi kamu gak ada ngabarin aku sama sekali. Padahal sekarang zaman udah maju banget loh, King. Teknologi juga udah maju banget. Harusnya kan ada banyak cara buat kamu ngubungin aku. Tapi kamu sama sekali loh gak ada ngubungin. Maaf ya, Put. Maaf aku ngabarin kamu. Aku salah banget, Put. Aku minta maaf ya. Iya, King. Kabar kamu gimana, Put? Baik kok, King. Kalau kamu? Baik. Iya. Kok kamu udah balik ke negara ini, King? Terus kok kamu udah pakai baju SMA negeri swasta? Panjang ceritanya, Put. Jadi waktu itu Bodyguard udah dapat informasinya. Sudah, Tuan Muda. Sekarang Non Putri sedang bersekolah di sekolah ayahnya Tuan Muda, yaitu SMA negeri swasta. Dia bersekolah bersama dengan teman-temannya dia yang lain. Tuan Muda, setelah saya analisa, sepertinya Tuan Muda tidak betah ya berada di Kanada. Iya, sabar ya Tuan Muda. Atau saya mau bantu sampaikan ke Tuan dan Nyonya. Gak usah, Bodyguard, biar saya aja yang ngomong. Tuan Muda, lelah sekali syuting tadi. Tapi finally aku bisa istirahat sekarang di rumah. Mi. King anak mami, udah pulang sekolah kamu, nak? Aku gak sekolah, Mi. Oh, kok kayak gitu sih, King? Kamu udah SMA loh sekarang. Harusnya kamu semakin semangat buat belajarnya. Biar kamu bisa kuliah di tempat yang bagus loh nanti. Aku gak betah di sini, Mi. King, udah 3 tahun loh kamu penyesuaian di negara ini. Dan sampai sekarang kamu masih belum betah, nak. Iya, aku gak betah di sini, Mi. Aku pengen pergi dari negara ini. Keputusannya kan sudah bulat, King. Kamu bisa menentukan kewarganegaraanmu kalau umur kamu itu udah 17 tahun, nak. Dan sekarang umur kamu masih 16. Jadi tunggu 1 tahun lagi ya, nak. Masa King harus nunggu 1 tahun lagi sih, Mi? King udah ngalah loh, Mi, selama 3 tahun ini demi keluarga kita. Kamu itu masih terlalu kecil loh, nak. Kalau hidup sendiri di negara orang. Kamu ini ikut aja ya keputusan papi sama mami. Papi sama mami kerjaannya lagi bagus banget loh di sini, nak. Dan papi sama mami itu dapat tawaran project yang kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Dan Queen, dia itu bakat baletnya berkembang dengan sangat pesat di negara ini. Jadi kamu tolong ya ngertiin keputusan papi sama mami. Kenapa sih harus King aja terus yang ngertiin? King, nak. Ya ampun, nak. Tolong bantu King ya, Pi. King mau balik aja, Pi. Papi ngerti maksud kamu, nak. Papa juga pernah muda kok. Jadi Papi ngizinin atau enggak? Iya, nak. Papi bakal izinin kamu balik ke negara itu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pi? Kamu bakal didampingi sama bodyguard kamu ya, King. Oke, Pi. Satu lagi. Jangan bandel. Kalau kamu ketahuan bandel di sana, Papi bakal langsung jemput kamu. Dan Papi bakal bawa kamu langsung ke Kanada. Iya, Pi. King janji King gak bakal macem-macem.
Iya nak, papi percaya kok sama kamu. Papi cuma nggak percaya aja sama kamu yang sekarang udah gede, yang kamu udah bisa nentuin keputusan kamu sendiri, yang nggak perlu lagi keputusan dari papa. Perasaan kamu itu dulu masih sekecil ini loh, King. Tapi sekarang kamu udah besar. Papi nggak bisa aja ngeliat kamu yang makin dewasa seperti ini. Anakku, ya ampun, udah gede. Jadi gitu ceritanya. Oh, gitu. Kenapa, Put? Ada yang mau kamu tanyain? Enggak, aku itu cuma heran aja. Kenapa 3 tahun ini kamu gak pernah ngabarin aku? Biar kamu fokus sama pelajaranmu. Hah? Kamu ingat kan? Papa kamu nyuruh kamu fokus sama pendidikan. Aku gak mau jadi penghambat kamu dalam akademis, Put. Ya terus, kenapa sekarang kamu balik? Iya, 3 tahun gak ada kamu aku gak kuat. Aku gak kuat gak lihat kamu. Tenang aja, King. Ada atau nggak ya kamu, aku bakal fokus belajar kok. Waktu SD aja nilaiku tinggi kan. By the way, makasih ya King, kamu udah nolongin aku waktu diganggu sama kakak OSIS tadi. Siapa sih orang itu? Bisa-bisanya dia gangguin kamu. Aku juga nggak tahu King. Aku belum terlalu kenal sama seluruh orang di sekolah ini. Awas aja kalau ada yang berani gangguin kamu. Kalau habis itu orang. Nggak usah sampai segitunya sih King. By the way, kamu masih ingat sama gelang ini? Kamu masih pakai, King? Gak pernah sehari pun aku lepas, Put. Kamu gak ke kelas, King? Kamu masuk kelas apa ya jadinya? Belum tahu. Aku harus ke ruang guru habis ini. Ini dia orangnya, Bu! Adik kelas yang kurang ajar sama OSIS. Dan dia pakai gelang kesini, Bu. Ini saatnya mereka hancur, Vel. Yes. Sebenarnya aku nggak tega King harus dihukum. Tapi mau gimana lagi? King harus dihukum biar Putri juga kena hukum. Ibu tahu sendiri kan, Bu, kalau ke sekolah itu nggak boleh pakai aksesoris. Dan orang ini, Bu, si Putri-Putri ini, dia pakai gelang loh, Bu, ke sekolah. Dan cowok ini ya, Bu, dia ini sok banget ngebelain cewek ini, Bu. Dia pikir dia pahlawan, sok hero banget kamu ya. Kamu pikir ini sinetron, ha? Pokoknya ya, Bu, saya mau mereka-mereka ini dihukum, Bu. Mereka udah jadi adik kelas membangkang, Bu. Saya mau mereka diskors dari sekolah ini. Bu, malah saya dipukul, Bu. Saya salah apa, Bu? Mereka yang salah, Bu. Kamu tidak tahu siapa siswa laki-laki ini? Hah? Siapa, Bu? Dia itu adalah pemilik sekolah ini. Kamu macam-macam sama dia. King Wijaya, tolong maafkan kakak kelasmu ini ya, King. Maafkan sekali ibu tidak bisa mendidik dia dengan benar. Tolong jangan laporkan ini ya ke orang tua kamu. Ya, Bu. Rio, ayo ikut ibu ke ruang BK sekarang. Tapi, Bu, ayo. Udah King, ayo kita cari teman-teman yang lain yuk. Mereka pasti nggak sabar buat ketemu sama kamu. Yuk.
Kim pemilik sekolah ini? Kamu gak tahu hal itu, Vel? Gak tahu, wah. Aku kira dia cuma pemilik SD negeri swasta. Dia juga yang punya SMA negeri swasta. Kok kamu gak riset dulu sih, Vel? Yes, kenapa kamu malah jadi nyalahin aku? Ya kalau Kim pemilik sekolah ini, kita bakal jadi lebih susah buat gangguin Putri. Kamu ngerti nggak? Ya mana aku tahu kalau Kim bakal pindah hari ini. Susah banget ya ternyata kerja sama orang bodoh kayak kamu. Pantesan aja kamu hampir nggak naik kelas ya. Apa kamu bilang bodoh? Aku cuma bodoh ya. 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!